salah satunya di kawasan Kampung Marina, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga masih terus mencoba membuka keran air yang hingga kini tidak bisa keluar airnya, meski sudah dibantu dengan menggunakan pompa air. Menurut Ketua RT, krisis air di Kampung Marina, Muara Baru ini berdampak pada 6 RT dalam 1 RW. Dan krisis air bersih ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Untuk kebutuhan sehari-harinya warga harus membeli air bersih dengan harga Rp50.000 per gerobak. Wow. Bukan hanya warga, sebuah masjid pun harus membeli air bersih setiap 2 hari sekali untuk keperluan wudhu para jemaah. Warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan atau mengatasi masalah air bersih di kawasan ini. Ya. Dampaknya ternyata kemana-mana dan sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun terakhir. Ya ini kalau kita lihat di salah satu wilayah di Muara Baru, Jakarta Utara. Oke, kalau begitu kami akan ajak Anda pemirsa untuk langsung melihat secara langsung di lokasi. Sudah ada rekan kami. Nah kalau dilihat ini beberapa keran air kalau dibuka begitu ya oleh warga memang tidak mengucurkan 1 tetes air pun, Bayu. Dan ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan, hampir 1 tahun. Nah, sudah ada rekan kami, Adin Fatoni dari Muara Baru, Jakarta Utara. Sebenarnya seberapa mengkhawatirkan sih air bersih di sana, Adin? Baik pemirsa, selamat pagi semuanya. Kalau rata-rata kita masyarakat, khususnya di DKI Jakarta, pagi hari kegiatannya adalah pertama kalau yang berangkat bekerja, tentu biasanya adalah mungkin sarapan, terus yang kedua pasti bersih-bersih atau mandi begitu. Nah, ironisnya, di wilayah yang sama, Provinsi DKI Jakarta, masih ada wilayah yang setiap harinya bangun pagi itu dengan ketidakpastian begitu. Apakah bahwa hari ini kita atau masyarakat di sini di wilayah Kampung Marina, Penjaringan, Jakarta Utara ini bisa mendapatkan air bersih. Ini yang Anda saksikan di layar kaca, ini adalah kondisi pagi hari. Aktivitas berjalan sepertinya biasa begitu, di mana masyarakat bersiap untuk melangsungkan aktivitas pagi hari. Nah, ini sayangnya sekali lagi dengan ketidakpastian apakah hari ini mereka bisa menikmati air bersih yang sudah dibayar begitu setiap bulan, membayar abonemen ke perusahaan yang menyediakan air tersebut. Jumlahnya abonemennya meskipun mungkin kalau warga di luar menganggap 20.000 sebulan itu dianggap nominal yang tidak seberapa, namun bagi warga di kelurahan atau di Kampung Marina, Penjaringan, Jakarta Utara ini, Muara Baru adalah sesuatu yang berat begitu karena banyak dari warga yang angka atau penghasilannya bisa dibilang menengah ke bawah begitu atau miskin. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi setiap hari karena informasinya kondisi seperti ini sudah berlangsung setahun lebih begitu. Nah, kita akan ajak salah satu warga, Pak Yuli, sebagai Ketua RT 10 ya Pak Yuli ya? Ya betul Pak. Untuk mungkin sedikit melihat Pak Yuli kondisi terkini atau gimana sih setiap warga, cerita sedikit sambil saya mau lihat mungkin sekarang pagi-pagi ini banyak tempat mandi tapi nggak ada airnya gitu Pak Yuli. Sambil cerita ya, silakan. Sebenarnya begini Pak, di wilayah saya itu RT 10 khususnya itu air tidak menyala sampai sekarang gitu. Dan juga saya gimana ya, paling jatuh sering lapor, sering ini, sering itu, tapi ditanggapi, tapi tidak ada solusi yang lebih baik gitu. Artinya permintaan warga itu kan harus seperti semula kayak tahun-tahun yang lalu itu gak usah pakai pompa, gak usah apa, tapi lancar terus. Ya, kita tuh beli air karena tidak mempunyai tadonan, ya kita membeli air dari gerobakan. Gerobakan itu satu gerobak isinya 10 itu sekitar 45.000. Tuh, jadi satu pikul itu hampir 5.000 gitu. Boleh Pak Yuli ajak, ini kayaknya ada tandon atau ini pemirsa, nah salah satu contoh tampungan air. Nah, satu jerigen ini harganya 5.000 ya, Pak Yuli ya? Dua jerigen 5.000. Dua jerigen 5.000 ya. Nah pemirsa, ini yang dilakukan oleh warga karena dari kemarin ini tidak ada air. Yang dilakukan adalah menampung air hujan begitu. Kalau dilihat kondisinya, warnanya nggak sama sekali tidak jernih, pekat, hitam. Kalau saya bisa gambarkan kondisi aromanya juga tidak sedap gitu. Bagaimana warga di sini harus menggunakan air-air seperti ini dibandingkan dengan kita
di tempat lain yang mendapatkan air bersih, air seperti ini kalau kondisi mendesak bisa dijadikan air minum ya Pak Yuli ya? Iya, betul. Bisa dijadikan air minum, air mandi dari hanya sekian atau jumlahnya sangat sedikit. Permintaan warga banyak, kemudian setelah itu bagaimana selama ini sebenarnya? Ini kan contoh praktis bahwa ya harus menampung air hujan gitu ya Pak Yuli. Ya, nah, keadaan terpaksa harus kita menampung air hujan karena kita membeli sudah tidak mampu lagi karena harganya terlalu mahal. Satu pikul itu sampai 5.000. Padahal kita tuh boleh kata ya pekerjaan tuh kadang ada kerja, kadang enggak, mendapatkan, kadang enggak gitu. Jadi terpaksa kita harus membeli air pikul 5.000 gitu. Terima kasih informasinya Pak Yuli. Semoga pertama perusahaan yang bertanggung jawab ini mendengar, kemudian tentunya pemirsa, ini menjadi pesan buat kita juga bahwa haruslah sebenarnya hemat air begitu, karena banyak atau ada warga juga yang tidak seberuntung kita semua yang bisa menggunakan air bersih dengan bebas begitu. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Adin Fatoni melaporkan langsung dari Jakarta Utara. Miris kalau kita melihat karena ini terjadi di ibu kota Jakarta. Ya, semoga segera ada penyelesaian dari pihak-pihak terkait atas krisis air ini. Oke, kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali dengan informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi.